wa nadhira. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan cara yang benar. Dan diturunkannya Al-Quran itu semuanya isinya adalah kebenaran. Maka di ayat ini Allah tegaskan, maka hadir di tengah-tengah kita, diutus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul, tidak ada lain wa ma arsalnaka illa mubasyiran, kecuali Rasul hadir untuk membahagiakan, untuk memberikan kabar dan berita gembira. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hidupnya benar, hidupnya tertib, hidupnya teratur, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran. Yang kedua, apa Rasul hadir di tengah-tengah kita? Menyelamatkan, wa nadhiran, dengan cara memberikan peringatan kepada umat supaya betul-betul hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan jangan pernah larut mengikuti syahwat. Hidup dengan memperturutkan hawa nafsu, sebab kalau itu yang terjadi, pasti akan terjadi ketimpangan, pasti akan terjadi kerusakan, pasti akan terjadi bencana dan malapetaka. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-23, di surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat yang ke-71. Allah ingatkan kepada kita, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau dalam hidup ini kebenaran menggunakan ukuran hawa nafsu manusia, maka Allah ingatkan pasti akan terjadi ketimpangan, pasti akan terjadi kerusakan. Lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Apa yang rusak? Apa yang ada di langit? Apa yang rusak? Apa yang ada di hamparan bumi yang disediakan oleh Allah. Yang menarik, di ayat ini Allah ingatkan, bal atainahum bidzikrihim. Bukankah kalian sudah aku beri petunjuk? Bukankah kalian sudah aku beri Al-Quran? Tapi kebanyakan manusia, banyak yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka sungguh beruntung dan bersyukurlah orang-orang yang hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, memilih jalan kemuliaan dan menyelamatkan dirinya dari jalan kehinaan. Sebab yang memilih jalan kemuliaan, dialah yang betul-betul merasakan kehidupan sebagai kesuksesan dan keberuntungan. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-91, surat Asy-Syam, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Apa yang Allah ingatkan kepada kita? Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia itu jiwa yang disempurnakan, karena itu Allah rawat, Allah jaga, Allah bimbing. Fa'alhamaha fujuraha, ini jalan fujur, ini jalan kehinaan, wa taqwaha, dan ini jalan kemuliaan. Maka di ayat 9 Allah tegaskan qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses, sungguh beruntung, sungguh bergembira dan berbahagia siapa? Orang yang hidup dengan penuh keyakinan kepada Allah, kemudian dia mengikuti petunjuk dari Allah, hidup dengan penuh ketaatan, hidup dengan penuh rasa syukur dan selalu ingat kepada Allah. Dialah orang yang sukses, dialah orang yang beruntung, dan dialah orang yang berbahagia. Sebaliknya di ayat 10 dari surat Asy-Syam Allah ingatkan wa qad khaba man dassaha. Sungguh gagal, sungguh merugi siapa? Orang yang hidup mengotori jiwanya. Dia tidak lagi teguh keyakinan kepada Allah, dia tidak taat kepada Allah sehingga hidup dalam kedurhakaan, dia tidak bersyukur kepada Allah sehingga hidup dalam keingkaran, dalam kekufuran, dia tidak hidup dalam berzikir kepada Allah, maka dalam hidupnya dia selalu lalai kepada Allah. Dan itu yang diingatkan oleh Allah, wa qad khaba man dassaha. Sungguh gagal, sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita, Allah memberikan rasa cinta kita kepada Allah, dan mengerti serta menyadari ada kekayaan besar yang diberikan oleh Allah, yaitu Quran yang hakim, Quran yang penuh dengan hikmah,
yang dengan petunjuknya Allah itu Allah tata, Allah atur, Allah ukur, Allah arahkan hidup kita dalam keteraturan kehidupan sehingga membawa kebahagiaan kehidupan yang sempurna. Ketika kita menemukan kata hakim, panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-36 surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Dan di surat Yasin ini, surat yang diturunkan oleh Allah, Allah tunjukkan sepenggal kisah episode kehidupan umat sebelum kita yang dibinasakan oleh Allah karena mereka melampaui batas, hidup tidak mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Surat Yasin ayat 13, ayat 14, Allah tunjukkan wadrib lahum masalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Allah kasih contoh penduduk sebuah negeri yang durhaka kepada Allah. Hidupnya kacau balau karena mereka tidak menggunakan aturan dan standar petunjuk yang diberikan oleh Allah. Hidup mereka timpang, hidup mereka betul-betul mendapatkan kekacauan luar biasa. Allah sayang sama mereka. Maka di ayat tadi Allah tunjukkan diutus oleh Allah tidak main-main, 2 utusan. Dikuatkan lagi dengan 1 utusan, 3 utusan dikirim di penduduk negeri itu. Tapi apa yang terjadi? Begitu utusan itu datang, langsung disambut dengan caci maki dan ancaman yang luar biasa. Segera angkat kaki dari sini, tinggalkan tempat kami. Kekacauan yang terjadi ini justru karena kehadiran kalian. Maka ketika kalian tidak angkat kaki, kalian akan aku siksa, kalian akan aku rajam, kalian akan mendapatkan siksaan yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Ancamannya begitu keras. Penduduk negeri itu tidak terima. Mereka mau diselamatkan oleh Allah supaya mereka bertaubat. 3 utusan didatangkan untuk mengembalikan kepada petunjuk yang diberikan oleh Allah. Tapi begitu keras kepala, sikap mereka sungguh luar biasa. Maka panjenengan ikuti di surat Yasin ayat 20 sampai dengan ayat 28 luar biasa. Ayat 20 ditunjukkan oleh Allah, wajaa min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Lari tergopoh-gopoh dari sudut kota seorang laki-laki dari penduduk negeri itu. Dalam beberapa riwayat tafsir, orang ini namanya Sirin An-Najr, bukan siapa-siapa, tapi dia mengerti dan paham betul tentang bagaimana tabiat dan akhlak penduduk di kampungnya. Maka dia kemudian ingatkan, apa yang diingatkan oleh Sirin An-Najr? Jangan engkau tolak utusan Allah itu. Kenapa segala tuduhan engkau timpahkan kepada mereka? Kenapa engkau mereka jadikan kambing hitam? Padahal kalian mengerti segala kesulitan, kerepotan, bencana justru disebabkan kalian hidup tidak mau menggunakan petunjuk yang diberikan oleh Allah, tapi mengikuti hawa nafsu kalian. Maka bertaubatlah, sadarlah, kembali ke jalan yang benar. Kemudian Sirin An-Najr mengatakan, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah utusan Allah itu sebab mereka ajran. Apa ajran? Tidak minta imbalan. Apa yang dirampas dari kalian, apa yang diambil dari kalian, tidak ada kan. Yang kedua, ikuti, bertaubatlah sebab mereka adalah orang-orang yang benar. Kenapa? Mereka orang-orang yang benar sebab mereka muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Para jamaah, jangankan Sirin An-Najr, 3 utusan itu dibantai. Termasuk Sirin An-Najr itu dikisahkan ayat 20 sampai 28. Dan ditunjukkan oleh Allah di surat Yasin itu, penduduk negeri itu sebelum Nabi Muhammad itu dibinasakan oleh Allah karena sikap melampaui batas mereka. Tidak dengan bala tentara yang besar, tidak dengan tsunami. Di surat Yasin itu ditunjukkan betapa Allah mau memberikan pelajaran kepada kita untuk hidup dengan petunjuknya Allah. Cukup dengan teriakan kecil dan kaum itu kemudian dibinasakan oleh Allah.
Maka di ayat berikutnya Allah bimbing, hiduplah dengan teratur sebagaimana Allah menciptakan keteraturan. Panjenengan bisa pirsani Quran surat Yasin ayat 38 ayat 39, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Ada bumi, ada matahari, bumi beredar mengelilingi matahari. Dan matahari juga tidak diam. Di ayat ini Allah tunjukkan matahari juga berjalan. Kalau kita kupas lebih jauh, matahari di jagat raya yang diciptakan oleh Allah bukan 1, bukan 2, bukan 10, bukan 100, bukan 1 juta. Mataharinya saja bermiliar-miliar matahari. Dan masing-masing matahari dikelilingi oleh planet dalam keteraturan manzilah-manzilah garis orbit yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka adakah kepantasan bagi kita manusia untuk kemudian membangkang dan menolak lepas dari apa keteraturan yang diciptakan oleh Allah? Semoga umur kita ini barokah. Allah memberikan hikmah ilmu yang bermanfaat. Allah payungi hidup kita dengan rahmat Allah, sehingga kesempatan umur yang diberikan oleh Allah betul-betul menjadi ladang amal untuk kita beramal soleh. Diri kita dijaga oleh Allah, keluarga kita dijaga oleh Allah, anak cucu dan keturunan kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan cita-cita kemuliaannya diijabah oleh Allah, dibahagiakanlah hidup kita dalam kebahagiaan dunia sampai dengan kebahagiaan hidup di akhirat. Para jamaah, sebagai penutup kesempatan waktu yang singkat, di surat Yasin itu ditunjukkan kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan yang diimpikan setiap orang, bahagia yang sempurna dunia dan akhirat. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat Yasin ayat 55, 56, 57, 58. Inna ashabal jannatil yauma fi sughulim fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Itulah impian kebahagiaan kita, dan semoga kita semua dicatat menjadi golongan ashabul jannah. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadimah wa amarna bidzalika irsadana wa ta'limah. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alimah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadinil awwa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala warḍa Allahumma an ashabi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ashabi nabiyyika ajmain wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Aziz, dengan rahman dan rahimmu ya Allah kami berkumpul di majlis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayahmu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan segala ketergesaan kami ada terselip makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, utamanya kepada pasangan yang kami cintai, anak-anak yang kami sayangi, yang Engkau amanahkan kepada kami. Atau bahkan jika mungkin ya Allah sebagai anak ada perbuatan yang Engkau hitung sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua, kami takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat,
dari umur yang tidak barokah, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solihah. Kami pun takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari doa demi doa yang kami panjatkan yang ternyata tidak lagi Engkau dengarkan. Bahagiakan hidup kami di dunia ya Allah, bahagiakan hidup kami di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana atina wa'adana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.